Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala Subbagian Tata Usaha Parakasi dan Garazawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala KUA Kecamatan se-Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala Madrasah Negeri se-Kabupaten Tegal, yang kami hormati para pejabat fungsional dan pejabat pelaksana di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya memanfaatkan waktu 1 jam, termasuk ini Pak Kasih Bimas ini kan mestinya sudah monitoring di KUA ya Pak. Matur nuwun, tidak apa-apa Pak, karena memang keperluan dinas yang harus kami sampaikan lewat ini. Perlu saya sampaikan Bapak dan Ibu bahwa terkait dengan program Kementerian Agama yang menjadi unggulan, yang itu ketika jenengan membaca rencana strategis Kementerian Agama tahun 2000 yang tebalnya 309 halaman, yang narasinya itu ada 103 halaman, lampirannya itu di belakangnya, jenengan akan tahu Kementerian Agama itu untuk saat ini sampai 2024 itu seperti apa. Kenapa ada moderasi beragama Bapak dan Ibu? Ternyata Indonesia itu kan negeri yang tingkat keberagamannya sangat tinggi sekali. Ditandai apa? Pulaunya saja sudah melebihi dari 17.000. Jenengan kenali kan pulau-pulau yang besar-besar gitu. Ternyata ketika kita ada di Bangka Belitung itu pulau paling kececer. Dulu itu kayak ada pulau kecil gitu nggih. Makanya kalau jenengan punya uang beli pulau ndak apa-apa itu. Seperti mana itu yang membeli pulau itu ya. Ada 740 suku. Bahasanya daerah lebih dari 400-an, 6 agama besar termasuk puluhan agama etnik. Ini terjadi di Indonesia, dan juga aliran kebatinan lebih dari 400-an. Di Kabupaten Tegal ada 6. Data kita itu ada di Bimas itu nggih, termasuk Pak Kasih Bimas itu kan anggota Pakem ya Pak. Pakem itu jangan menceng ya. Ada singkatan Pak. Iya. Terus janjane moderasi beragama itu kan bagaimana cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Bukan agama dimoderatkan, bukan, agama itu sudah moderat Pak, tapi pengamalnya, umatnya itu yang belum moderat. Sehingga cara pemahaman dan pengamalannya secara umum itu dibagi 3. Apa itu? Radikal, moderat, liberal. Pak, kalau orang itu sudah terjerat radikal, Bupati kemarin ya, luar biasa Pak. Seluruh hidupnya didakwahkan untuk itu, orang tuanya sudah tidak dianggap, dia hartanya dihabiskan untuk infak. Saya dulu di Penamas Kabupaten Tegal pernah menangani Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, bukan Gavatar, bukan gerakan pemakan kue tar, bukan ulang tahun itu ya. 17 orang, sarjana semua Pak, IAIN Pak, itu blank. Termasuk dengan orang tuanya itu sudah tidak taat karena otaknya dicuci. Kalau sudah masuk radikal luar biasa. Moderat itu yang tengah-tengah, liberal itu yang tidak nyun sewu. Pengamalannya itu luah ya Allah. Ada guru besar Pak, agamanya Islam, mohon maaf tidak saya sebut. Aslinya bukan di Jawa, tapi dia itu mengajar di Jawa perguruan tinggi. Mulai dia itu pindah, tidak Jumatan Pak. Kenapa? Karena menganggap dia musafir, guru besar Pak, profesor, doktor. Ini menjadi perhatian kita loh Pak. Apakah itu salah? Ya tidak, tapi kan liberal itu nggih, liberalnya. Jangan sampai nanti pokoknya anggaran melewati apa itu ya waktu, nanti sholatnya bisa dirofel atau sholatnya itu hanya 3 waktu. Lah ini kan bahaya. Ini ya. Jadi moderasi beragama itu jalan tengah pemahaman dan pengamalan. Saya mumpung ingat ini pun terbatas Bapak dan Ibu, kami memanfaatkan berapa orang ya Pak? Maksimal 50 apa ya? 46 ya. Saya sengaja nyun sewu untuk ASN sini tidak diundang Pak, nanti malah penuh itu nggih, mendahulukan pimpinan-pimpinan, nanti pada akhirnya untuk ini kami sampaikan ke teman-teman JFU.
Kenapa moderasi itu beragama itu dianggap penting? Ini loh Pak, secara umum jawabannya karena keragaman dalam beragama itu niscaya beda-beda Pak, tidak mungkin dihilangkan. Lah ide dasar moderasi untuk mencari persamaan, bukan untuk mempertajam perbedaan. Ini yang perlu dicatat. Ada 3 alasan kenapa moderasi beragama itu penting. Salah satu esensi kehadiran agama itu untuk menjaga martabat sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan. Setiap agama yang ada itu selalu membawa misi damai dan keselamatan. Kalau ada itu yang tidak sepakat boleh dibom, itu ya tidak benar lagi, karena apa? Yang namanya agama itu membawa misi kedamaian dan keselamatan. Dulu itu pernah diskusi seminar pandangan agama terhadap puasa. Sesungguhnya puasa itu kan agama-agama ada, cuma kalau Islam itu kan diatur mulai terbitnya fajar sampai dengan ya. Kalau Hindu bagaimana Pak? Ada puasa apa enggak? Ada, namanya puasa ngebleng, ya toh? Bahkan jenisnya kalau Jawa itu ada puasa mutih, ya kan? Yo sing apa istilah ya? Laku ya lah. Jarene ditumbak laka-laka dibedil medicil kuwi nggih. Tapi sayangnya diintali bantal pangkal turu kan gitu kan. Ya gitu kan. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama itu lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa, warna kulitnya. Bagaimana Bapak dan Ibu ketika kita melaksanakan haji, tawaf, berbagai orang Islam saja kan, ya Allah, ada yang putih, ada yang cantik, gitu kan? Ono sing wireng, sing putih untune tok napas guyu. Kan ada kan? Ini loh kenapa moderasi beragama itu penting. Yang ketiga, khusus dalam konteks keindonesiaan, moderasi beragama itu diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sehingga bangsa yang heterogen, para pendiri negara telah mewariskan kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Ini menyatukan kelompok agama, etnis, bangsa, dan budaya. Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan sehari warganya. Loh, ini kenapa beliau itu menggagas dan mendengungkan moderasi beragama. Kalau di tingkat pusat Bapak dan Ibu, kita berdoa itu acara-acara yang besar pasti 6 agama. Tapi kalau kita diberikan kelonggaran, yang kita itu agamanya Islam hanya satu saja, jangan dipaksakan. Acara ini kemenak nih Kabupaten Tegal, kondungo, ono Hindu, Buddha, ya nggak pas juga. Kalau itu nanti masuknya di FKUB, kan gitu kan? Dan kita sudah mencoba untuk berdoa versi agama masing-masing. Tapi Bapak dan Ibu, banyak orang yang salah paham mengartikan moderasi beragama. Ini catatan bagi kita, bahwa seseorang yang bersikap moderat dalam beragama itu berarti dia itu tidak teguh pendiriannya, dianggap seperti itu, tidak serius, tidak sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Terkadang saya itu ya bingung kok, saya itu orang NU itu moderat ya dikira apa kok Pak ya? Biasa Pak, NU saja itu ada yang moderat, ada yang fanatis. Nah itulah ya. Kemudian seseorang yang moderat seringkali dicap tidak paripurna dalam beragama karena dianggap tidak menjalankan keseluruhan ajaran agamanya. Pak, wong NU moderat Pak, lanang karo wadon itu gelem salaman Pak, itu moderat. Mohon maaf loh ya. Tapi yang tidak enggak. Karena kalau kita membedah lamsu bersinggungan itu seperti apa, itu kan punya dalil masing-masing. Niki loh ge. Ustadz Nasih itu kalau berbicara masalah niki kaitannya moderat luar biasa Pak, bagus dasar-dasarnya, dalilnya luar biasa. Umat beragama yang moderat sering dianggap tidak sensitif, tidak memiliki kepedulian, tidak memberikan pembelaan, misalnya simbol-simbol agamanya direndahkan. Tapi bagi yang Islamnya itu radikal Bapak dan Ibu, Pancasila itu tauhid.
pemimpin dianggap togut. Termasuk di Jawa Tengah ada yang penghormatan kepada bendera merah putih dianggap togut. Ini loh. Dan laporan dari staf khususnya itu kan ada Densus bukan 86, Densus 99. Staf khusus itu ada. Itu ada beberapa ASN yang harus diberhentikan karena memang sudah terpapar radikalisme dan ini bahaya. Khususnya Nyun Sewu di perguruan tinggi banyak. Nih ya. Makanya paham-paham itu munculnya akan dari mana sisinya. Yuk kita sebagai aparatur sipil negara untuk Kementerian Agama kita siapkan untuk diri kita. Kemudian berpihak pada nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama sama artinya dengan bersikap liberal dan mengabaikan norma-norma dasar yang tertulis dalam teks-teks keagamaan. Itu banyak orang yang mempertanyakan moderasi beragama. Maka kembalinya kepada kita PNS-nya. Kalau indikatornya ini Pak, tidak usah disampaikan, ada toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, akomodatif, itu hal yang biasa. Oke? Kemudian kalau indikator yang lain adalah keterbukaan, mengutamakan berpikir kritis, sadar akan keterbatasan diri, berorientasi pada kemanusiaan. Bapak Ibu, sebentar lagi itu Istiqlal akan terintegrasi, dibuat terowongan, nanti ada jalan menuju ke gereja katedral. Kalau kota yang paling moderat, yang paling toleran itu kota Salatiga, mendapatkan pengakuan di Indonesia kota yang paling toleran. Kemudian kalau tingkat kerukunannya memang Salatiga ini yang paling bagus. Di Jawa Tengah termasuk tingkat kerukunan beragamanya termasuk tertinggi. Nah ini menjadi tugas kita bersama bagaimana kita merawat terkait dengan moderasi beragama. Lanjut ya. Tugas kita itu ada ini, ada 3. Bagaimana kita menjaga persatuan, bagaimana kita menghargai perbedaan yang itu bersifat toleran, dan bagaimana kita menjaga 4 pilar kebangsaan. Ini tugas kita. Bapak dan Ibu, ternyata al-wasat, wasti, wasyatiyah, moderasi dalam bahasa Indonesia itu biasanya dianggap sebagai terjemahan dari wasat, wasyati, wasyatiyah. Dan ini bisa dengan buka ini di dalam surat Al-Adiyat ayat 5, fa'asar nabihi naqa'a fawasat nabi jam'a. Ini terkait dengan wasat, tengah. Termasuk di dalam Al-Maidah 89, Al-Qalam ayat 28, qala ausatuhum alam aqul lakum laula tusbihun. Al-Baqarah khafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Kemudian yang Al-Baqarah 143 wa kadzalika dan seterusnya. Ini adalah ayat-ayat yang mendasarkan tentang bagaimana kita itu tengah-tengah. Apa tengah-tengah itu enak, Pak? Oh lo Bu Al malah oh gitu, aku malah nyambung. Ini wasati, karakter dalam Islam itu dalam bahasa Indonesia terjemahan dari wasat. Wasati ini ya tadi ya yang sudah saya sampaikan tadi. Ternyata moderatisme Quran itu ada Pak di dalam surat Al-Furqan 67 dan Al-Isra ayat 29. Al-Isra 110. Dengan dalil itu, ini kan memberikan pemberian nafkah dalam adalah tawasuh, tengah-tengah Pak. Quran itu mengatur kalau seorang suami itu ingin memberi nafkah itu tidak ditentukan besarnya berapa. Tetapi dia dalam Al-Quran itu hanya antara tawasuh itu antara kikir, taktir, dan isrob, boros. Ini kan ada kata-kata itu kan, lam yusrifu walam yakturu. Apa itu? Benar ya, yakturu ya itu ya. Yaitu al-karom dan al-jud. Islam tidak menetapkan besaran nafkah. Islam hanya mengatur bahwa dalam memberi nafkah seorang suami tidak boleh jatuh pada tindakan kikir dan boros.
Itu dalil terkait dengan tengah-tengah, wasat atau wasyati. Ya. Moderatisme dalam Al-Quran tadi ya. Terus sesungguhnya moderasi itu bukan hanya ini dan bukan hanya itu, tapi cara pandang perseptif, dan itu butuh proses Bapak dan Ibu. Orang yang moderat itu adil dan seimbang. Yang ekstrim itu antara yang kiri itu tengah-tengah antara ekstrim dan ini ekstrim. Antara al-aklu dan an-naklu. Antara ad-dunjawiyah dan al-ukhrawiyah. Antara al-ilahiyah sama al-insaniyah, tengah-tengah. Wong mikir ke akhirat itu tanpa dunia ya enggak bener toh. Mikir ke sholat, infak toh, tapi olahraga ya enggak pas. Olahraga terus malah tenis ya, bener tenis ya. Saya itu nak ditelepon kancane sore-sore Pak. Oh sorry ya kita lanjut nanti ya. Arep ngopo Pak? Tenis Pak. Gua ya temen kan itu ya. Tapi kan itu penting Pak ya. Penting untuk olahraga kan itu ya. Maksudnya lawannya Mas Tohani bareng itu kan padahal janjane tenis itu ya tukang juguti bal janjane kan. Tapi kan gaya kan itu ya. Lah cara pandang perspektif proses bagaimana antara al-aklu dengan an-naklu. Tengah-tengah itu loh yang namanya moderat, tengah-tengah itu loh yang namanya seimbang. Yang penting kita dalam pengamalan itu tidak sampai tercampur dengan sifat yang namanya apa ya? Sifat yang namanya menyampur adukkan keyakinan. Bagaimana cara pandang perspektif tengah-tengah ini? Bagaimana antara kapitalis dan sosialis? Tengah-tengah antara khilafah dan komunis, tengah-tengah antara radikal dan liberal, antara Islam dan yang sekuler. Ini yang tengah-tengah ini yang terbaik. Makanya bagaimana kita cara pandang ASN kita, stakeholder kita mengamankan moderasi beragama. Belajar dari kisah bijak Bestari Luqman Al-Hakim. Ini loh ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husnan dan seterusnya. Ayat ini menggambarkan adanya perbedaan agama antara kedua orang tua dan anak, namun hubungan antara orang tua dan anak tetap terjalin dengan baik. Beda antara anak dengan orang tua agamanya, tapi hubungannya terjalin dengan baik. Itu kan bagaimana moderatisme Al-Quran. Ini tadi ya, sudah ya. Bagaimana toleransi aktif? Al-Mumtahanah ayat 9, ayat 8 dan 9. Bicara niki nggih. Islam wasatiyah itu perpaduan antara lama dan baru. Mohon maaf ini jadid niki nggih. Wal qadim. Al-aklu dan naklu, bainal aklu wan naklu, antara ilmu dan amal. Keseimbangan antara usul dan furu'. Keseimbangan antara sarana dan tujuan. Itu antara wasilah dan ghoyah itu ya. Dan bagaimana keseimbangan antara teks dan tujuan, keseimbangan antara optimis dengan pesimis. Maka dalam Islam wasatiyah itu diberlakukan hukum azimah dalam kondisi normal, tapi kalau kondisi itu kok darurat hukumnya rukhsah. Ada corona, kalau itu Pak fanatik Pak, kok wedi karo Gusti Allah, kok wedi Pak, wedi karo corona malah. Bukan seperti itu, karena apa? Kalau Gus Bahak malah bagus. Jangankan kok itu kok hujan virus, wong hujan air saja kita dapat rukhsah. Itu kan pandangannya yang moderat. Lah kita ASN itu memandang sesuatu itu yang tengah-tengah saja. Jadi jangan sampai yang fanatik sehingga menyalahkan yang lain, tapi apalagi yang itu sampai nyun sewu hukumnya mengkafirkan. Bamal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wes pokoknya angger ora ayat-ayat Allah yang dipakai ya kafir. Kafir itu boleh dan wajib dibunuh. Ketemulah yang namanya Amroji. Ketemulah yang namanya Imam Samudra. Kayaknya kok wis do kenal kayaknya nggih. Oh Imam Sauki. Yo lanjut. Ini makna wasat ya. Ini tafsirnya. Kepengen tahu isinya?
Monggo, Mas terus ya Mas. Wong aku wewe takon kok kemarin kok. Terjemahannya ini. Kelihatan enggak Pak? Ini bicara tentang wasat. Oh kesimpulannya, ini sudah kesimpulan ya Pak? Terus ini tadi yang menerangkan tadi ya, tengah-tengah tadi ya. Bapak Ibu, 6 kaidah ini yang ini tadi ya, di dalam penjelasan tafsir tadi memiliki redaksi berbeda tetapi memiliki ruh spirit yang sama, yaitu bahwa dalam bidang muamalah kita bicara wasat ya, yang penting itu kan permatanya bukan tampilannya, yang penting itu makna keberhatiannya bukan bangunannya, yang yang penting itu dinamainya bukan namanya, yang penting itu kandungannya itu kan bukan titelnya, yang penting itu emasnya bukan mazhabnya, yang tujuan utamanya bukan sarana untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, terkadang kan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu kan bukan dipandang dari rumahnya, tapi bagaimana kebahagiaannya. Belum tentu loh Pak, orang itu yang kaya raya itu pernah Evander Holyfield itu punya rumah Pak, kamarnya itu ada 45, ada lapangannya tenis, ada lapangannya golf dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah itu bahagia? Ternyata tidak. Maka kebahagiaan itu adalah kembalinya pada diri dari kita. Peta jalan menuju moderasi beragama itu diawali 2020 itu sampai 2024. Jalannya itu nanjak Pak. Dan ini disusun oleh kelompok kerja moderasi beragama Kementerian Agama Indonesia yang diketuai oleh Pak Sekjen. Apa itu? Ini Pak, daftar isinya. Ini dasar hukum moderasi beragama. Mulai dari Undang-Undang Dasar ditarik menjadi PMA 18 tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Agama 2020-2024. Yang sebelumnya ada RPJMN, kemudian Perpres ini mengatur tentang Kementerian Agama dan seterusnya. Urgensinya Bapak dan Ibu, bahwa Indonesia itu negara yang bermasyarakat religius dan majemuk, meskipun bukan negara agama, masyarakat lekat dengan kehidupan beragama dan kemerdekaan beragama dijamin oleh konstitusi. Menjaga keseimbangan antara hak beragama dan komitmen kebangsaan menjadi tantangan bagi setiap warga negaranya. Tantangan yang pertama yang dihadapi ini, berkembangnya cara pandang, sikap dan praktek beragama yang melebihi atau ekstrim yang mengesampingkan martabat kemanusiaan. Ini loh kenapa moderasi beragama itu penting. 2, tantangan berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak atau tafsir agama serta pengaruh kepentingan ekonomi dan politik berpotensi memicu konflik. Yang ketiga apa? Yang ketiga, tantangan berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dalam bingkai NKRI. Lah ini bisa diatasi Bapak dan Ibu. Tantangan yang pertama ini memperkuat esensi ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Bahasanya kalau kita agama Islam kan lana a'maluna walakum a'malukum, kan gitu kan? Tantangan klaim kebenaran bisa diatasi apa? Mengelola keagamaan ini, keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan beragama. Tafsir itu kan macam-macam. Dan tantangan terkait yang ketiga ini, berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras, ini bisa diatasi dengan merawat keindonesiaan. Pak, terkadang agama, terkadang ada budaya. Di daerah, di desa itu ada yang namanya ngapati itu ya kandungan 4 bulan. Apa itu ya? Ngapati ya? Terus kalau 7 bulan apa namanya? Kebluk. Mitoni. Kalau saya mitoni. Itu adat loh ya? Adat. Bagaimana merawat keindonesiaan? Makanya
Diperlukan moderasi beragama. Ini kondisi kebangsaan keagamaan, ini moderasi beragama. Moderasi beragama itu perekat antara semangat beragama dan komitmen kebangsaan. Di Indonesia beragama pada hakikatnya itu ber-Indonesia, dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya adalah beragama. Ya. Terus perlu toleransi, harmonis dan damai. Moderasi beragama menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, yang damai, toleran, sehingga Indonesia menjadi maju. Intinya kalau ini loh Pak, urgensinya itu. Tapi lika-likunya luar biasa. Ya. Bon, ini tentang rumusan moderasi beragama, arti saja Pak. Yang intinya kan cara pandang, sikap, praktek beragama dalam kehidupan beragama tadi yang awal. Moderasi beragama sungguhnya merupakan kunci tertibnya toleransi kerukunan baik tingkat lokal, nasional maupun global. Ini indikatornya Bapak dan Ibu, ada komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan regulasi di bawahnya. Bapak dan Ibu, ada TWK, tes wawasan kebangsaan, ada TKD, tes kompetensi dasar. Yang satunya apa ya? Tes kompetensi bidang. TKB, krunguku PKB Pak. TKB. Oh jangan terbawa politik Pak. Anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan baik secara fisik maupun verbal dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ahli IT itu menyampaikan Pak, etika berdigital kita itu kan lemah. Bupati kemarin menyampaikan adab sopan santun seluruh dunia apa ya? Indonesia itu nomor adab sopan santunnya 29 dari 32 negara yang disurvei. Wes pokoknya ono bully, ono apalah itulah nggih. Toleransi, menghormati perbedaan, kemudian penerimaan terhadap tradisi. Ini loh Pak yang agak sulit. Ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamanya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Saya ketemu dengan orang Papua. Orang Papua itu adatnya kuat loh Pak. Kalau sudah adat tidak pakai baju, apakah kita bisa memaksa harus kamu pakai baju? Tidak bisa Pak. Yang ini loh pakai ini apa? Pakai tombak dan sebagainya itu loh. Ini kan dimungkinkan ini penerimaan terhadap tradisi. Ini yang diharapkan bagaimana perbedaan tradisi itu. Lah muatan pesan keagamaannya adalah memajukan kehidupan manusia, menjunjung tinggi peradaban dan seterusnya sampai dengan 7 mentaati komitmen berbangsa. Terus Pak kalih disambi mboten napa-napa Pak. Wong kula ngomong nggih mboten anu nggih. Mboten kepenak ndak apa-apa, santai aja nggih. Yang penting saya menyampaikan materi dan ini kan apa nggih. Tapi ini banyak yang enggak datang, ini enggak sampai atau gimana ya Pak? Apa memang undangannya segitu ya? Oh iya. Ini yang rawuh Pak. Ini yang rawuh kan? Oh yang di Jendang ini enggak. Oh nggih. Sudah ada semua Pak ya? Enggak, maksudku perlu dibuatkan itu loh maksudnya sertifikat untuk penghargaan itu loh ya Pak. Nak terlambat apa malah rata kau kuwi. Oh berarti lumayan juga ya Pak. Oh yang di Conteng malah yang hadir. Yang nanti aja yang terakhir lah ya. Yang terakhir nanti di anu nih. Terus ekosistem moderasi beragama itu seperti ini Pak. Ada kekuatan, ada kelemahan. Ini kan metode SWOT toh. Ada peluang, ada tantangan. Tapi nggak mungkin kita kaji satu persatu Pak. Tapi hanya sekedarnya dipaparkan saja.
Ada kekuatannya. Paham moderat itu dalam beragama itu kan sudah lama mengakar di wilayah Nusantara. Tapi ada kelemahannya, Pak. Kurang komitmen terhadap ideologi Pancasila di semua level. Ada peluang, Pak, Indonesia berkesempatan tampil sebagai negara teladan bagi negara yang lain. Tetapi ada tantangan, gejala transnasionalisme yang menumbuhkan kelompok ekstrim beragama. Tentu ini terkait dengan moderasi beragama ada beberapa kelemahan dan kekurangan. Ekosistem moderasi beragama itu intinya ini, Pak, ada masyarakat, ada pendidikan, ada keagamaan, ada negara, politik, media. Ini ekosistem. Moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berintegrasi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik dan komprehensif dengan pendekatan sinergitas kerjasama. Itu 7 kelompok strategis, Bapak dan Ibu. Moderasi beragama itu lewat ini loh, Pak. 1, birokrasi. Ini sekarang kita lakukan lewat birokrasi. 2, lewat dunia pendidikan. Bapak Ibu jangan khawatir, itu nanti masuk kurikulum. Kabupaten kota yang lain malah sudah menciptakan buku moderasi beragama. Surakarta, Purbalingga itu KKM-nya sudah menerbitkan buku itu. Ya, karena memang ini program unggulan. Itu nanti janji dari Pak Menteri, nanti ada penguatan terhadap gurunya dan penguatan terhadap siswanya dan akan nanti dimasukkan ke kurikulum. Kita tunggu ya. TNI Polri juga demikian. Media, lihat media juga. Masyarakat sipil, termasuk juga partai politik dan dunia bisnis. Ini loh 7 kelompok strategis penguatan moderasi beragama. Lah indikatornya Bapak dan Ibu, kalau indeks kesalehan umat beragama itu 2019 kan sekian nggih, 83,56, diharapkan 2024 itu 86,08. Ini kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama para umat beragama melalui kebudayaan sosial dan seterusnya. Indeks penerimaan umat beragama atas keragaman budaya sama, tapi diharapkan 2024 ini 76 ya. Kemudian indeks kerukunan umat beragama 73,8 yang kemarin 2019, harapannya 2024 ini menjadi 75,80. Ini terkait dengan indikator kinerja. Lah arah kebijakan ini Bapak dan Ibu, memperkuat moderasi beragama itu lewat apa ini? Cara pandang, sikap, praktek dan seterusnya, termasuk yang kedua penguatan harmonisasi dan kerukunan umat beragama. Jenengan kalau membaca rencana strategis 2020-2024 pas moderasi beragama itu penjelasannya banyak sekali Bapak dan Ibu. Tapi kelemahannya kita itu kan angger moco kan males. Juga ya bagi yang males. Juklak dan Juknis, bos saya bilang, Bu, Pak, saya kan Monep tuh datang semua Pak, kecuali yang Selawi dan ini Lebak Siu, karena Pak saya di Semarang. Sudah dibaca? Belum Pak. Sudah tahu judulnya? Nomornya berapa? Itu enggak paling yang 7654 itu loh ya. Tanggal berapa? Tak tanya itu enggak tahu juga. 23 November 2020. Berapa halaman? Itu ada 103 halaman loh ya. Lampiran-lampirnya sudah. Penggunaannya untuk berapa? Terkadang bendara ini nggak bisa jawab Pak. Sebelum pandemi untuk 14 item, setelah pandemi boleh digunakan 16 item loh. Nah terus gimana kalau kita itu nggak menguasai? Persoalannya kita itu kan SPJ dan itu harus dipertanggungjawabkan. Ini menjadi tantangan kita bersama Bapak Ibu, nggih. Ini yang pertama, penguatan cara pandang, sikap dan praktek. Saya pikir ini melalui sistem pendidikan, pengelolaan rumah ibadah dan seterusnya. Ini terkait nanti diteruskan sendiri nggih. Insya Allah ada penguatan lewat 6 tadi nggih. Ini yang penyelarasan relasi agama dan budaya, ini peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan dan seterusnya. Sampai dengan ini nggih. Penyelarasan relasi agama dan seterusnya.
Bapak dan Ibu, materi itu nanti silahkan, ini masih banyak Pak, ini masih banyak. Tapi saya pikir ini kan untuk dibaca, saya pikir kan kita paham ya. Harapannya kita itu nanti ASN Kementerian Agama khususnya diharapkan beliau Pak Menteri, karena ini lahir dari moderasi beragama. Dan yang membidangi ini memang Lukman Hakim Saifuddin, yang kemarin harapannya itu hadir, ternyata hanya lewat Zoom meeting Pak, menyapa kita. Ini sudah kita masuk moderasi beragama ini 5 angkatan, dan itu untuk pimpinan. Pimpinannya adalah pimpinan diambil yang 3, eselon 3. Itu nanti moderasi beragama akan ada fasilitator untuk eselon 2 dan 1. Karena apa? Ini merupakan program-program yang strategis dan harus kita Kementerian Agama mensukseskan program itu. Pun nggih. Nanti silakan Mas Rus, biar nanti teman-teman punya untuk materi ini, silakan nanti di-share saja dan tolong nanti di breakdown nggih. Enggak apa-apa. Untuk yang teman-teman ada kegiatan, ada program untuk kami bagaimana untuk sosialisasi moderasi beragama. Sing kemarin tuh saya bingung kan di hadapan bupati, harap tak sampaikan materi ora kepenak, kedawan ya kan. Paling-paling hanya kulit-kulitnya saja ya enggak apa-apa, yang penting kan kita aja sudah masuk moderasi beragama. Oke, gitu. Bapak Ibu, kita cukupkan yang penguatan ya, 15 menit ini kita bicara yang lain ya. Barangkali juga ada masukan saking penjenengan. Tapi teman-teman ini setia kok. Ini hanya dampingi saya, maksudnya kan enggak apa-apa karena ini dan yang terpenting itu menghabiskan snacknya. Jadi saya yang bicara, sebelah ini kan yang menghabiskan, enggak apa-apa itu ya. Enggak apa-apa Pak. 1, Bapak Ibu, terkait dengan sakti. Sakti itu akan dibaca seluruh nasional, termasuk kita pimpinan-pimpinan kita. Terkait dengan sakti itu nanti kita jam 9 akan mengisi kuesioner apa ya Pak? Survei. Ada 2 madrasah kita yang belum ngisi, itu outputnya juga di-share ke saya Pak. Walaupun saya nge-share-nya salah. Sorry Pak Saifuddin nggih. Durung sarapan. Di terus tak share ternyata keliru. Ada 2 madrasah kita yang belum selesai. Mungkin lupa nggih, itu operatornya nggih. Tolong ini ada teman-teman dari Kasih disampaikan nanti ke PPK dan pengelola DIPA bendaharanya terkait dengan serapan DIPA kita. Serapan DIPA kita itu masih 72,60. Idealnya berapa Pak? Di atas 75. Ya toh, karena kita sudah triwulan 3. Kegiatan-kegiatan silakan dilaksanakan. Kalau itu memang harus perlu revisi, direvisi dulu. Jangan sampai itu belum direvisi malah dilaksanakan salah. Yang ketiga, saya mengingatkan laporan-laporan terkait dengan kewajiban. Bapak Ibu, kewajiban kita itu ada yang pribadi selaku PNS dan ada yang kewajiban itu selaku instansi, institusi. Kalau pribadi itu ya LCKH, laporan WFH dan seterusnya itu kan. Kemudian saya kemarin cerita loh Pak, besok pada akhirnya Kanwil itu minta laporan terpadu satu pintu, namanya SIMBOK, Sistem Informasi Manajemen Berbasis Online, K-nya itu Kanwil Kemenak Jateng. Yang baru masuk saya, tapi nanti pada akhirnya semua termasuk non PNS ini sudah diminta datanya, 2022 mau dilaporkan ke sana. Karena memang itu supaya terkontrol Pak semuanya. Akan kelihatan siapa yang nggak buat laporan dan seterusnya. BOS itu instansi, PIP itu instansi. Bagaimana itu pelaporannya, jangan sampai kita berpandangan BOS itu penyalurannya oleh pusat di Direktorat KSKK, enggak perlu SPC salah. 2022 nanti kami kan diminta itu siapa yang sudah laporan. Kalau belum laporan BOS, tentu itu nanti dibanding dulu terkait dengan pencairan BOS-nya.
Yang keempat, saya mengingatkan zona integritas Kementerian Agama ini sudah dilakukan survei ya Pak. Saya minta dukungannya Bapak dan Ibu, bukan karep saya, tapi karena ini kita sudah melangkah, yuk kita bersama-sama mensukseskan zona integritas. Sampai dengan ini ada upaya dari kami, bagaimana kita itu tidak bermasalah, akhirnya apa? Ada terobosan kaitannya seragam batik ini. Ini ada tahu hajinya. Sayangnya saya sudah dapat ya Pak. Oh saya lupa ya. Ini yang dipakai Pak Hasbullah. Ini yang anggota koperasi Pak. Ini kan gratis ya Pak ya. Tapi bagi yang di luar itu enggak apa-apa Pak. Tapi kan harus membeli sendiri karena ini kan dari pihak koperasi. Itu seragam identitas kita untuk zona integritas. Gambare apa Pak? Nah, atau wajib sama ini, sama apa namanya? Poci, teh poci. Itu insya Allah identitas kita. Dari satker yang lain tidak apa-apa Pak, monggo. Tapi kan memang ini kan terkait dengan apa nggih, pengadaannya lewat itu nggih. Ini kan dalam rangka niku nggih. Jane pengen itu kok nggih, kita membuat ini apa namanya? Gazebo, ada bantuan dari APRI juga ya. Mas nanti Mas Risyanto. Oh izin, matur nuwun nggih. Yang penting saya minta kalau itu iuran, jangan sampai apa namanya keikhlasan aja dipaksa nggih, nanti ndak baik nggih. Oh, kepengen bantu kok masuk nggak boleh kan gitu nggak? Yang nggak boleh itu ditentukan dan dipaksa, itu yang nggak boleh. Tapi kalau ikhlas ndak masalah mau memberikan ke kita. Tolong itu disukseskan nggih. Kemudian hari santri sebentar lagi nggih. Dimulai tanggal 14 besok itu dikaitkan dengan Maulid Nabi kalau nggak salah, benar ya Pak? Maksud saya itu identitas kita Kementerian Agama Pak, hari santri gitu Pak. Akhirnya di ruang saya pakai sarung semua itu Pak ya, fotonya apa ya? Tolong jenengan dibantu nggih, bantunya apa? Spanduk Pak. Kita lewat medsos Pak. Karena kita tidak diperkenankan nanti upacaranya saja mungkin ya terbatas kan gitu kan. Itu nanti untuk pelaksanaannya peringatan Maulid Nabi dan hari santri tanggal 14 dimulai itu kalau nggak salah di Pendopo juga terbatas Pak. Tapi paling tidak kita sukseskan di madrasah-madrasah buat itu di apa namanya di pendidikan keagamaannya, TPQ, kemudian Madin, pondok pesantren, KUA-nya, monggo Pak. Termasuk di Kementerian Agama sebentar lagi ini akan dipasang baliho yang besar itu nggih, kaitannya dengan Maulid Nabi. Bapak dan Ibu, secara garis besar saya sampaikan itu. Masih ada waktu 8 menit. Apakah ada yang ingin menyampaikan atau mungkin ada informasi yang lain Pak dari kita Pak Kasubag? Cukup? Atau barangkali kalau ada informasi masukan silahkan Bapak dan Ibu. Monggo Pak. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Kantor dan terima kasih hadirin berbahagia. Perkenankan kami menyampaikan terkait dengan penguatan komunikasi beragama, terutama terhadap para peserta didik, siswa SMA, SMK, dan SMA. Dulu tahun 2015-2019 pernah ada fintech atau workshop dari Kapitpaki ya, ambil itu ada tentang Islam Rahmatan lil Alamin. Pelaksanaannya di Gedung Muslimat sekali, kemudian di Grendian sekali. Dulu juga pernah diikutkan pembina rohis di Pekalongan, kemudian di Semarang. Yang selanjutnya guru mendesimasikan pada guru yang lain lewat MGMP dan siswa hanya sampel dari rohis. Nah, terkait dengan penguatan ini sudah 2 tahun berjalan, kan registranya 2020 sampai 2024. Nah, ini apakah ada nanti dari Kanwil untuk kegiatan terkait dengan workshop penguatan moderasi beragama untuk guru PAI dan juga rohis? Karena ini menjadi penting. Hasil kajian dari UIN dan juga dari Wahid Institut dari Mbak Yedi itu kan yang disasar adalah siswa menengah terkait dengan radikalisme. Nah,
Nah, ini mohon banyak ada informasi terkait Yeah. itu. Mohon tanggapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak. Memang nyun sewu yang rentan dengan radikalisme nyun sewu Pak. Dari memang survei itu dari PAI Pak, dari siswa itu Pak. Yang pertama 2022 insya Allah breakdown anggaran itu semua DIPA ada itu ya Pak ya. Ada apa namanya moderasi beragama. Tapi kita belum tahu karena belum ada pagu definitif. Nanti kalau ada itu di mana saja akan kelihatan. Tapi saya percaya Pak di Kanwil itu nanti untuk penguatan itu untuk gurunya maupun untuk siswanya insya Allah ada. Dan kita sudah ada bukunya nggak saya bawa nggih. Bukunya itu kalau nggak salah kemarin di launching itu ada 4 apa 5 itu modulnya. Itu nanti akan disampaikan juga ke madrasah-madrasah Pak. Tapi ini juga tidak hanya madrasah, termasuk sekolah umum. Artinya karena ini menjadi program unggulan dan itu dibiayai oleh APBD, tentu saja nanti akan di breakdown. Saya pikir nanti yang madrasah kita yang di Kementerian Agama itu bisa dilewat DIPA kita, tapi untuk yang PAI itu bisa juga lewat DIPA PAIS atau nanti lewat DIPA Kanwil. Kita lihat saja Pak. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka Pak, untuk kaitannya dengan COVID ini anggaran kita terserap banyak ke sana. Banyak pemotongan-pemotongan masuk ke sana, bukan untuk apa-apa tapi untuk efisiensi anggaran. Jadi jawabannya, karena ini menggunakan program unggulan Kementerian Agama prioritas, insya Allah 2022 untuk disampaikan seperti itu Pak. Saya hanya bisanya melalui penguatan ini bahasanya itu gantol. Gantol itu ya ada rakor masuk, ada kegiatan apa masuk. Nyatanya tidak ada anggarannya. Padahal kalau kita bicara tidak ada anggarannya tidak boleh. Bisa berbagai cara, nggih. Tapi kalau internal ini kan enak, nggih. Matur nuwun ya Pak ya, itu ya. Masih ada 4 menit. Kalau enggak ya disampaikan Pak Kasubag, barangkali ada info. Tidak apa-apa Pak. Nyun sewu ini nggih disampaikan ke teman-teman, ini terbatas. Walaupun terbatas ya juga karena pelayannya juga enggak hadir nggih. Tapi barangkali nanti ya yang enggak hadir itu ditanyakan Pak, sing penting itu sehat, enggak sakit itu lah Pak ya. Kan bisa juga kan HP-nya enggak buka gitu kan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setia. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Ibu Kasih dan penyelenggara zakat dan wakaf, Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Tegal, Bapak Ibu Kepala Madrasah Negeri, Ketua Pokjaluh ada yang mewakili, dan semuanya saja yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saja ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa saat ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sedang dalam penilaian Satker WBK. Maka yang perlu kita lakukan Bapak Ibu di seluruh lini yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang pertama terkait dengan pelayanan prima, excellent, dari mulai sikap pemberi layanan, prosedur terkait dengan layanan, waktu tempuh capaian layanan, biaya. Kalau memang 0, ya sampaikan 0. Kalau memang harus ada biaya sesuai dengan ketentuan aturan. Kemudian tentunya sarana prasarana yang ada di kantor kita masing-masing. Kemudian pengkondisian lingkungan kita untuk mendukung Satker WBK. Yang kedua, penguatan PTSP. Di KUA juga diharapkan bisa, di madrasah ya
Kami kemudian ada PTSP, ada PLHUT. Ya. Untuk PSTP kita, mohon bantuan untuk teman-teman di seksi terkait dengan kecepatan layanan. Sekali lagi, kecepatan layanan, karena hasil monitoring kami masih menerima informasi bahwa untuk kecepatan layanan masih dirasa kurang. Karena apa? Memang kesibukan kita yang sangat luar biasa di dalam mengayahi tusi kita. Nah, ini yang perlu kita sikapi dengan bijak, karena masyarakat tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Tahunya ketika datang di PTSP sesuai dengan SOP, yaitu harus terpenuhi. Nah, ini yang jadi catatan kita. Maka monggo tinggal kita bagaimana mengatur terkait dengan layanan yang ada di PTSP kita, apalagi kita diingatkan oleh tim ZI Pusat, hati-hati dengan saat ini kita pada posisi waspada mystery gas. Ketika ada yang datang bertanya, kalau layanan umum kan sudah cukup, minta ini sudah, tapi kok minta ini, nambah berkembang pertanyaannya, itu jangan-jangan nanti sedang dalam survei layanan kita. Monggo untuk disiagakan untuk yang front office-nya ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan sarana prasarana kantor untuk mendukung Satker WBK, dan yang terakhir adalah terkait dengan survei layanan kita supaya pada posisi sangat memuaskan. Ini level WBK, sangat memuaskan, tidak cukup puas, tapi harus sampai sangat memuaskan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya informasi kedinasan terkait dengan penyelesaian aplikasi My SAPK. Hasil dari pemantauan kita, masih banyak pegawai kita yang belum selesai terkait dengan pemutakhiran data mandiri pegawai di aplikasi My SAPK. Kami sampai terjun kemarin di MAN 1, kami bentuk ada operator khusus My SAPK dalam rangka untuk membantu kami, khususnya di Satker Madrasah Negeri, MAN dan MTSN, biar ditangani di sana. Yang MIN, KUA, ini tanggung jawab nanti di kantor Kementerian Agama Tegal. Apa dampak terburuknya? Pelayanan kepegawaian akan tersendat secara otomatis ketika data kita tidak bisa terupdate di aplikasi itu. Bahkan yang paling berat ketika nanti dari My SAPK beralih ke SIASN, itu bisa jadi data kita tidak masuk, kita dinyatakan ya bukan pegawai lagi berarti. Itu yang terburuk nih. Jadi mohon Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kemarin ya kami tetap masih ada terkait dengan sikap pengaduan, apalagi kita sedang Satker WBK ini ada di madrasah kita, kadang tidak hanya di madrasah negeri, di madrasah swasta pun ada, karena sekarang ada link pengaduan lapor gubernur, langsungnya gubernur Bapak Ibu ya, sehingga yang muncul kami tidak tahu, tahunya kami diminta oleh Kanwil untuk menyelesaikan. Nah, alhamdulillah ini ada pengaduan terbaru, tapi Pak Kasih di madrasah kita sudah selesai, dianggap cukup ya jawaban kita. Intinya apapun bentuknya monggo hati-hati, karena prosedur yang harus kita jalani itu harus kita penuhi supaya tetap walaupun ada pengaduan kita dalam posisi yang tidak tersalahkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini tambahan dari saya terkait dengan ketidakhadiran, ini sudah saya catat. Beberapa yang tidak ada konfirmasi nanti tinggal tindak lanjut ya.
Dan nanti terakhir sebelum kita akhiri, saya ingin suguhkan sumbangsih dari Min 2 Tegal. Kami minta ada Mars zona integritas dalam rangka untuk mendukung WBK, dan kami masih menunggu dari MTSN 3 ya Bu. Mudah-mudahan nanti menyusul untuk Mars ZI-nya, sehingga nanti kita punya koleksi terkait dengan ini. Ini sekedar untuk penyemangat dan motivasi kita ya, motivasi kita. Monggo nanti saatnya akan disampaikan. Terima kasih untuk Min 2 Tegal, walaupun katanya belum sempurna ya. Nanti ini produknya Min, setelah itu nanti akomodir untuk kantor, tim kreatif kita. Kalau memang ini nanti ditetapkan oleh Pak Kepala, sudah ditetapkan, nanti kita menjadi satu Mars wajib Kementerian Agama, pada saatnya bisa dilantunkan di setiap kesempatan ada kegiatan. Terima kasih, ini saja yang bisa kami sampaikan. Salam setia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada beliau, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang telah memaparkan penguatan moderasi beragama. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau membawa manfaat bagi kehidupan kita, khususnya kehidupan beragama. Mengutip ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 153, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Semoga kita akan disaksikan oleh baginda Rasul kelak di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian telah disampaikan info kedinasan oleh beliau, Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi pedoman bagi kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita saksikan dan dengarkan Mars ZI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang akan ditampilkan oleh Min 2 Tegal melalui video berikut. Beberapa bupati Tegal siap wujudkan zona
tepuk tangan untuk Mars ZI kita. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya Mars ZI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang ditampilkan oleh Min 2 Tegal, maka berakhir pula kegiatan pada pagi menjelang siang ini, kegiatan pembinaan ASN yang dibingkai dengan penguatan moderasi beragama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.